Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini saya mau lanjutin video saya tentang 24 kisah anak berbakti. Kayak apa sih lanjutan ceritanya? Yuk langsung aja kita ikutin ya. Ini adalah kisah tentang Meng Chong, seorang pemuda yang menangis di pohon bambu. Ayah Meng Chong sudah meninggal sewaktu dirinya masih kecil, dan sekarang ibunya sedang sakit. Meng Chong merasa putus asa menghadapi penyakit ibunya ini, dan ia sampai tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai pada akhirnya ia berlari masuk ke dalam hutan bambu dan memeluk sebatang pohon bambu di sana lalu menangis terseduh-seduh. Ternyata keputusasaannya ini menggerakkan bumi. Jadi alam semesta merasa kasihan terhadap Meng Chong sehingga di situ terjadilah mukjizat. Penyakit ibu Meng Chong menjadi sembuh. Cerita yang benar-benar singkat tapi penuh dengan makna yang mendalam. Ini kalau menurut saya ya, beda dari cerita-cerita sebelumnya yang setiap tokohnya ini digambarkan ia berasal dari era dinasti apa dan hidup di desa mana gitu. Di sini nggak ada, tapi langsung ke inti ceritanya. Tapi ya nggak kalah menarik sih dari yang singkat itu. Kalau saya sih bisa ngebayangin jalan ceritanya secara utuh. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Cerita yang berikutnya ini adalah tentang Wang Xiang, seorang pemuda yang berbakti kepada ibu tirinya. Ibu kandung Wang Xiang meninggal dunia sewaktu Wang Xiang masih sangat muda. Lalu ayah Wang Xiang menikah lagi. Ibu tiri Wang Xiang yang bernama Chu tidak pernah bersikap baik terhadap anak tirinya itu dan dia sering mengkritik Wang Xiang di depan ayahnya. Sehingga lama-kelamaan Wang Xiang kehilangan kasih sayang ayahnya. Ibu tiri Wang Xiang sangat suka makan ikan mas. Suatu hari di musim salju, ia sangat menginginkan makanan tersebut, tapi cuaca sangat dingin dan air sungai menjadi beku, sehingga rasanya mustahil untuk menangkap ikan jenis apapun juga. Melihat hal tersebut, Wang Xiang segera berbaring telanjang dada di atas es sambil berdoa. Tidak lama kemudian, celah-celah es itu retak. Lalu 2 ekor ikan mas muncul di permukaannya. Wang Xiang yang melihat itu merasa sangat senang. Bergegas ia menangkap ikan-ikan itu, lalu membawanya pulang dan memberikan kepada ibu tirinya untuk dimasak. Nah, kalau ini unik nih menurut saya. Jarang-jarang ya seorang anak yang berbakti kepada ibu tirinya yang sejak awal tidak pernah bersikap baik terhadap dia gitu, seperti si Wang Xiang ini. Tapi di cerita ini digambarkan demikian. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Cerita yang berikutnya ini adalah tentang Yang Xiang yang membunuh harimau untuk menyelamatkan ayahnya. Yang Xiang adalah seorang pemuda yang hidup pada masa dinasti Qin. Suatu hari di usianya yang ke-14 tahun ia pergi bersama ayahnya ke ladang untuk memanen padi. Tiba-tiba datang seekor harimau menangkap ayahnya dan membawanya pergi. Saat itu Yang Xiang tidak membawa senjata apapun. Namun demi menyelamatkan ayahnya, Yang Xiang tidak mempedulikan apapun lagi. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas maju, menerkam harimau itu dan mencekik lehernya. Ia bahkan tidak peduli lagi akan keselamatannya sendiri. Dengan segala kekuatan yang dimiliki Yang Xiang, akhirnya ia berhasil membuat harimau itu melepaskan ayahnya dan pergi melarikan diri. Wow, kalau teman-teman ada di posisi Yang Xiang, kira-kira gimana? Berani nggak ngadepin harimau sendirian tanpa senjata apapun demi menyelamatkan orang yang paling berharga untuk teman-teman sekalian? Kisah ini adalah tentang pria bernama Huang Tingqian. Huang Tingqian adalah seorang penyair dan penulis kaligrafi yang terkenal yang hidup pada masa dinasti Song Utara. Ia memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan, tapi ia tetap tidak lupa untuk berbakti kepada ibunya. Huang Tingqian selalu setia merawat dan melayani ibunya setiap waktu. Jadi setiap malam ia mencuci bekas tempat buang air milik ibunya tersebut. Nah, menurut teman-teman gimana nih keempat kisah ini? Boleh silahkan share
pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Masih ada 4 cerita yang tersisa, tapi itu untuk di video selanjutnya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lainnya. Salam.